Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di channel kebanggaan, kesukaan, kecintaan kita semua di channel YouTube Muara Bako Cover. Yang dimana kali ini saya akan membahas sebuah konten yang berisi tentang dunia goib yang belum tentu semua orang itu pernah tahu ataupun pernah lihat dan pernah merasakan. Dan saya jamin kalian belum pernah melihat di konten manapun. Nah, di malam Jumat yang mistis dan syahdu ini kita akan mengulik keterangan dari seorang narasumber yang pernah mengalami dan pernah menyaksikan kejadian itu, dan langsung saja kita ke yang bersangkutan. Assalamualaikum Mas. Dengan siapa ini Mas namanya? Ramli Brojo Sasmita. Dan saya sendiri Joko Purwanto. Oke, Mas. Dan boleh maaf boleh tahu asalnya dari mana ini Mas ya? Saya berasal dari kota Jawa Timur ya, Banyuwangi, di Oh. Rawa Jampi. Yang terkenal dengan mistisnya ya Mas ya. Iya. Ya, gimana sih pengalaman apa yang pernah Mas rasakan yang begitu membekas di ingatan dan sanubari Mas, yang ya biar teman-teman YouTube kita nih, subscriber kita nih biar tahu, yang di luar sana tuh pasti ada yang berpikiran skeptis, apa iya pernah ada orang yang melihat ataupun apakah ada hal-hal goib yang ada di dunia ini. Banyak kan yang tidak percaya. Monggo silakan Mas yang menjawab. Ya, makasih ya Mas Joko ya sebelumnya. Ya. Untuk para kalian semua dimanapun yang berada, saya di sini akan menceritakan pengalaman asli pribadi saya tentang hal-hal yang dianggap mistis atau goib. Ini asli real Mas ya, tanpa rekayasa, Asli. ataupun editan. Sampean berani disumpah ataupun berani apa ini Mas? Berani, saya Ya. berani bersumpah. Jadi para subscriber ya, mohon maaf ini ya, ini bukan kita menuju kemusikan atau apapun, tapi kita ini meyakini Allah Tuhan kita itu menciptakan kita dari berbagai macam ragam jenis, ada manusia, hewan, tumbuhan ataupun yang tidak kasat mata. Nah ya, Insyaallah. silakan Mas, mau dilanjut lagi Mas ya. Oke, Mas Joko. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Joko dan kalian semua meluangkan waktu untuk saya untuk bercerita tentang pengalaman mistis saya ini. Cerita saya ini berawal dari umur saya 20 tahun ya, tepatnya di kota Jawa Timur juga, tapi bukan di Banyuwangi, itu di kota Ngawi, Lain Jawa tempat Timur. Mas ya, lain Betul Mas. Itu di Dusun Teluk, tepatnya di Teluk 1, Kabupaten Ngawi. Di situ memang masyarakat sekitar itu udah menganggap dusun itu tuh dusun angker Mas, di situ tuh Mas. Sampai waktu itu sedang apa, lagi mengapain? Apakah sedang bekerja, kuliah, atau ikut orang tua, atau lagi emang merantau, ngebolang gitu Mas? Apa emang sengaja sampai mencari hal-hal mistis atau yang aneh gitu? Gimana? Nah, betul Mas. Saya tuh penasaran, atau kalau bahasa sekarang tuh kepo ya, kepo. Saya tuh penasaran, iya tah di sana tuh goibnya sangat-sangat tinggi, mistisnya tuh angker dan sebagainya ya Mas ya. Iya. Jadi saya langsung ke TKP, penasaran buat ke dusun itu. Karena dusun itu pun dulu ada 61 kakak di dusun Teluk itu, tapi semua nggak ada lagi sekarang. Semua nggak ada. Hingga adanya itu dalam artian konteks itu menghilang atau meninggal atau pindah transmigrasi ke lain tempat. Nah itu, ada yang meninggal dan ada yang pindah, memang nggak kuat di dusun itu tuh, memang kosong jadinya Mas. Maaf saya potong ini. Iya. Jadi sampean ini aslinya emang sampean ini bisa melihat apakah sampean ini diberi kelebihan dari Allah Tuhan kita, apa memang nggak sengaja, apa emang aura di situ emang terlalu kuat untuk bisa dilihat oleh orang awam seperti kita? Ya insya Allah mudah-mudahan saya nggak salah kata ya Mas. Mungkin saya memang dari kecil memang diberikan oleh Allah sebagian dari kelebihan untuk melihat yang tak kasat mata itu Mas. Memang dari kecil Mas, dari umur 3,5 tahun Mas. Dan sampai saat ini pun memang menjadi beban Mas bagi saya. Kadang saya melihat sesuatu yang ganjil, kadang lihat pintu-pintu dimensi dimanapun. Jadi saya bingung Mas selama ini memang. Jadi kalau Mas Ramli ini mungkin sudah biasa kali ya, apa udah nggak kaget lagi, udah nggak aneh lagi, udah nggak wow ataupun takut. Tapi bagi orang awam mungkin, wah itu apa sih, pasti kepo. Berarti kalau Mas Ramli ini sudah
menganggap itu suatu hal yang lumrah, hal yang wajar ya, yang ngeliat kanan seperti itu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu mas. Oh ya, kita kembali lagi ke kejadian di mana di dusun Teluk itu, gimana mas, pengalaman apa yang membuat mas sampai sampai terkesima, terheran-heran gitu. Yang pertama saya itu mampir di sebuah rumah kosong ya, itu alkisahnya rumah itu rumah kami tuo. Kami tuo kalau dalam bahasa Jawa itu artinya orang yang dituakan, Sesepuh lain. sesepuh. Benar Mas Joko, sesepuh itu. Dan saya mampir, nggak lupa membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nggak sengaja pun di telinga ada yang menjawab waalaikumsalam. Dan ini yang aku heran banget, siapa yang menjawab salam saya ini? Dan tidak ada orang satu pun di situ. Dan saya, mungkin ini hanya angin atau kebetulan kuping saya agak salah-salah dengar gitu Mas Joko. Kemudian setelah saya membuka pintu rumah kami tua itu, saya melihat sosok seperti satu keluarga Mas Joko ya, satu keluarga yang sedang makan, sedang bersantap. Dan saya permisi, maaf Pak, maaf Bu, saya hanya mampir di sini, saya hanya main, dan bolehkah saya berkeliling di dusun ini? Dan mereka pun yang tidak kasat mata itu Mas Joko. Itu kasat mata itu mas, bukan manusia pada umumnya. Insya Allah bukan Mas. Anda sampai ini berani apalah ya, apa kalau kan zaman sekarang ini bersumpah lah ya, bener itu asli itu emang Asli real Mas itu Mas, benar-benar real. Tapi saya memang nggak lupa ya, itu memang al jin. Kalau bahasa Indonesia itu ya memang jin atau hantu kalau orang-orang gaul zaman sekarang ini kayak gitu. iya yang menurut dari penuturan Mas Ramli bahwasanya itu kasat mata atau aljin ya guys. Jadi pengamatan Mas Ramli ini, apa yang membedakan manusia sama jin itu? Kok Mas Ramli bisa langsung memastikan bahwa itu bukan manusia? Apa yang mendasari Mas Ramli berpikiran seperti itu? Kita ambil dari kitab Tarmizi ke-62, itu tentang jin dan manusia. Wal jini wal insan. Yang membedakan antara jin dan manusia itu yang dominan adalah telinganya Mas Joko. Telinganya tuh lebih lancip, lebih runcing. Dan yang pasti yang kedua itu tidak bisa dipisahkan, lebih dominan lagi. Jika manusia itu menempel di tanah, menyentuh tanah, apabila jin itu tidak akan pernah menyentuh tanah. Berarti mitos bahwasanya kalau kita untuk membuktikan bahwasanya kalau itu orang atau bukan dengan melihat telapaknya dia nempel, berarti itu benar Mas ya? Benar sekali. Oh, berarti itu bukan mitos ya Mas ya? Bukan. Asli, pernah mengalami. Bukan. Ya guys ya, jika nanti suatu saat teman-teman pernah Ya. berjumpa dengan sesosok orang yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, ya kalau takut ini mah ya, kalau yang nggak takut ya monggo nggak apa-apa. Ya. Perhatikan bawahnya, kalau Perhatikan. menempel berarti itu benar-benar manusia. Oke, lanjut lagi Mas. Nah, kemudian setelah bapak dan ibu itu menjawab, boleh Mas, monggo. Kalau monggo itu bahasa Indonesianya silahkan. Itu pakai bahasa Ngawi apa bahasa Jawa Tengah, atau pakai bahasa apa itu Mas? Di Pakai bahasa setempat, pakai bahasa Jawa. Jawa ya. Jawa. Oke. Kemudian saya pun berkeliling di suatu lembah ya, dekat sungai. Aku di situ kok ngerasa aneh. Anehnya apa? Ini sungai kok bercabang-cabang Mas di situ Mas. Bercabang-cabang, banyak sekali. Airnya warnanya jernih apa emang beda gimana itu? Tidak sama sekali. Airnya pun sama Sama. dengan apa yang kita lihat di dunia nyata ini. Sama. Dan anehnya di situ kok banyak. Saya pun bertanya-tanya di pikiran ini, kok ini sungainya banyak? Perasaan di kampung sebelah itu aliran sungai itu cuma satu. Aliran cuma satu tok Mas, aliran itu. Iya. Begitu ngeliat nyabang, wah ini pasti ada nggak beres ini. Ini pasti nggak ada yang beres ini pasti. Saya pun berdoa pada Gusti Allah, Tuhan kita, ya Allah,
Hamba mohon tunjukkanlah jalan yang benar, tunjukkanlah sesuatu yang nyata di hadapanku. Amin. Seketika mas, sungai itu cuma satu. Tadinya banyak ya? Tadinya banyak. Di sungai itu saya melihat ada sosok perempuan berbaju merah. Saya pun bertanya, permisi mbak, saya mau ke seberang, ada nggak jalan lain selain kita melewati sungai? Itu posisi sore, pagi, siang, malam? Sore. Sore. Jadi perempuan tersebut menjawab, maaf mas, tidak ada, kita harus melewati sungai ini. Ya udah mbak, nggak apa-apa, aku bahasa Indonesia ya. Kebetulan waktu pada saat di Jawa itu aku ngomongnya selalu Jawa, karena orang itu orang Jawa semua. Ini langsung ditranslate aja mas. Ya langsung translate ya, kawan-kawan semua ya. Saudara kita ini kan nggak semuanya Iya. berasal dari Jawa ataupun yang dari Muslim. Iya, betul. Setelah saya dengan perempuan ini menyeberangi sungai, dan aku pun alhamdulillah diantar sama perempuan ini, dia pun pamit mas. Mas, saya nggak bisa nganterin mas sampai ke seberang itu. Kenapa mbak? Saya takut. Perempuan itu pun berbicara seperti itu. Sontak membuat saya tuh, kok kayak gini ya? Kenapa mbak kok takut? Dia pun nggak menjawab mas. Dia pun nggak menjawab pertanyaan saya tersebut. Dan tiba-tiba dia langsung berjalan kembali ke tempat asal yang tadi itu. Perempuan itu tadi menghilang dengan sendirinya. Sampai saya tidak menyadari semua itu. Saya tidak kaget atau itu sudah biasa memang kayak gitu. Ya. Setelah itu saya berjalan, bertemu satu rumah, dan menurut saya rumah ini bener-bener wow. Wownya tuh apa? Auranya tuh ya Allah. Oh bukan mewah kaya. Enggak. Enggak. Tidak. Rumah ini benar-benar Mas Joko, auranya itu aura gelap, serem, angker lah pokoknya. Tapi ada sinar-sinar kehidupan, aura-aura kehidupan ini. Sama sekali mas. Tidak ada. Tidak ada. Lampu-lampu. Tidak ada sama sekali mas. Gelap. Gelap gulita. Padahal di sore hari itu rumah itu pun benar-benar lah. Susah menjelasinnya, itu gelap sekali mas pokoknya mas. Saya terus berjalan sampai menemukan rumah itu pas di depan teras. Saya salam, tidak ada satupun yang menjawab. Setelah itu saya dibingungkan dengan sosok orang tua yang mendatangi saya. Ada apakah gerangan ke sini? Maaf Pak, saya ke sini cuman hanya main. Orang tua pun tuh menjawab, main, emangnya nggak ada tempat lain? Maaf Pak, saya memang pengen main di sini saja, nggak mau lebih-lebih Pak, insya Allah. Sudah nak, pergi dari tempat ini. Begitu Mas Joko, orang tua itu menjawabnya. Ya intinya diusir secara halus lah mas. Iya betul Mas. Tidak boleh menginjakkan kaki di kampung itu. Betul Mas Joko. Setelah orang tua itu berbicara seperti itu, saya pun menuruti apa yang diomongkan dengan orang tua tersebut Mas Joko. Saya pun pergi dari situ. Kembali lagi ke rute semula. Ke rute semula. Melewati sungai itu tadi. Betul Mas Joko. Dan saya lagi-lagi bertemu dengan perempuan yang tadi mengatakan saya yang hilang tadi. Ada kembali. Ada kembali. Maaf Mbak, bisakah saya diantar ke tempat itu tadi? Maaf Mas, saya nggak berani. Perempuan tuh berbicara seperti itu lagi. Seolah-olah dia berbicara seperti yang tadi. Pengulangan lagi. Begitu saya menyeberang lagi, orang tua yang tadi berbicara sama saya itu nggak ada sama sekali. Hilang. Dan yang anehnya hilang. Padahal cuma beberapa menit sudah hilang. Saya masuk rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata yang punya rumah. Loh, kok bapak dan ibu lagi? Iya nak, ada apa ya nak? Ibu yang tadi di rumah itu kan? Betul nak. Padahal kan rumahnya beda ini bu, pak.
Iya nak, benar. Ada apa ya nak kesini? Saya cuma main bu sini. Mohon maaf, saya cuma penasaran di dusun Teluk ini yang katanya orang ini itu angker, goib, kental lah segala macem. Saya cuma mau main saja bu. Kalau boleh, boleh nak. Dan saya pun Mas Joko minta tolong, Pak Bu maaf, boleh nggak saya diantarin ke rumah yang satu lagi? Boleh, mari saya antarkan. Lanjut, saya pun jalan sama bapak tadi ke rumah sebelah lagi. Itu jaraknya agak kurang lebih tuh 45 meter dari rumah tersebut. Dari depan teras itu, bapak itu pun berbicara sama saya, Mas. Nah, bapak antarkan sampai sini saja. Bapak tidak berani. Sontak membuat saya kaget lagi yang kedua kalinya. Kenapa Pak? Kok tidak berani? Ada apa sih Pak? Dia cuma menggelengkan kepala saja. Baiklah, dalam hati saya, kalau memang bapak ini nggak berani, apa boleh baut? Setelah bapak ini kembali ke rumah yang tadi, saya pun berjalan ke rumah yang sebelahnya. Delalahnya, kawan-kawan, Mas Joko. Assalamualaikum, ada yang menjawab. Kok bapak dan ibu itu lagi yang ada di situ? Saya jadi bingung, Mas. Saya jadi bingung, Mas Joko. Orangnya sama semua, Mas. Sama, Mas. Dengan wajah yang sama, dengan postur tubuh yang sama, tetapi jumlah anggota keluarga juga sama juga. sama, Mas. Tetapi rumahnya berbeda. Itu yang membuat saya tuh kaget, berkali-kali kaget. Apakah saya kesasar? Apakah saya itu ngimpi atau gimana? Saya nggak tahu. Halusinasi juga bukan, Mas? Bukan. Dan saya berpikir untuk mencubit bagian kulit dari saya. Sakit. Sakit. Berarti nggak mimpi. Berarti tidak mimpi, Mas. Sama sekali tidak mimpi. Dan saya pun berpikir, saya tidak akan mengajak bapak dan ibu ini lagi ke rumah sebelah atau keliling kemanapun. Karena itu percuma saja. Akan berputar-putar seperti itu aja. Dan dari situ saya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Saya sejenak duduk dan berdoa, mudah-mudahan saya bisa kembali ke dunia nyata saya, ke kampung halaman saya lagi. Dan alhamdulillah Mas, begitu Tuhan memberi syafaat, mengabulkan doa saya, seketika pun tidak ada rumah sama sekali Mas di daerah itu. Aslinya itu persawahan atau Kebun Mas. kebun? Kebun itu kebun pohon jati Mas, atau mahoni daerah tersebut. Kalau jati berarti itu masuknya hutan, Mas. Hutan. Hutan, Mas ya. Hutan mungkin bukan kebun ya, Ya, mungkin hutan. kalau kebun itu ya jagung. Jagung itu ya, bener Mas, bener Mas. Bener. Dikoreksi matnya. Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Dan setelah itu saya kaget, tapi saya senang, bahagia sekali bisa kembali ke dunia nyata lagi. Dan dari situ pun saya memutuskan, ini loh Mas, ini loh yang disebut gaib. Perjalanan ke dunia goib itu. Dunia goib itu tadi, kita akan dibingungkan dengan jalan. Dan satu lagi nih, Mas, untuk sharing-sharing buat teman-teman subscribe kita, teman-teman YouTube kita, benar tidak sih kalau kita itu masuk ke dunia gaib, dimensi gaib itu, kita di sana akan terasa sebentar, tapi di dunia nyata kita ini lama. Benar apa tidak, Mas? Seperti itu. Insya Allah kebalik ya Mas ya. Kebalik ya, Mas ya? Kebalik. Jadi gimana, Mas? Di dunia sana lama, di sini sebentar. Betul. Berarti di sana sehari, di sini sejam. Begitu. Bahkan kurang Mas. Bahkan kurang. Itu pengalaman saya. Berarti perputaran waktu di dunia gaib itu lambat. Lambat. Gitu. Andai Mas Joko, di sana kita sudah merasa 3 hari. Di sini belum. Di sini di dunia nyata ini kita mungkin cuma hanya 3 jam atau kurang malahan. 2,5 jam. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu waktunya. Perbedaan antara dimensi alam sana dan alam sini. Jadi terjawab ya guys. Ya ini sedikit-sedikit sharing pengetahuan dari Mas Ramli, narasumber kita.
bahwasanya memang dunia gaib itu memang benar-benar ada, dan kalaupun memang kalian pengen membuktikan ya monggo silahkan kalian ke tempat yang dianggap angker, betul, dan kalian buktikan sendiri lah Buktikan apa yang sendiri. dibicarakan oleh Mas Ramli ini benar apa adanya. Jadi kesimpulannya dunia gaib itu memang benar ada, dan Benar kita ada, tidak Mas. sendiri di dunia ini. Kita tidak sendiri di dunia ini. Oke, ya makasih nih Mas ya Oke, sama-sama Mas. atas sharing-sharingnya, berbagi pengetahuan ilmunya ya. Semoga bermanfaat semua buat teman-temannya Amin. Mas ya, dan semoga keluarga sampean sehat selalu dimanapun Sama-sama. berada, dan semuanya kita diberi syafaat oleh Allah Tuhan kita. Amin, Allahumma amin. Ya, oke. Makasih semuanya sudi menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk menonton channel YouTube Muara Bako Koper ini, dan terima kasih semua untuk yang telah like, subscribe, mendukung, mensupport supaya channel YouTube Muara Bako Koper ini terus berkembang, berjaya, dan banyak kreativitas, inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan. Dimohon like, komen, dan subscribe-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.